Monggo Bu Lili, bisa dimulai. Cek, cek, Bu Lili. Ya, ya, siap. Baik, saya mulai nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah siap untuk belajar hari ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 ya? Halo? Ya, Bu. Ya, Ibu. Ya, Iya, Ibu. kelompok Oke, 3 Mbak, nggih. siap, Ibu. Semuanya Siap, sudah siap. bangun dari tidur siangnya? Alhamdulillah. Sampun. Alhamdulillah, sampun, Bu. Iya, mohon maaf ya mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semuanya. Iya, bersama-sama kita akan belajar hari ini sesuai dengan schedule yang sudah diberikan oleh panitia. Hari ini saya cek dulu kelompok 3 berapa orang? 10. 10. Semuanya hadir. Tadi Oh, Ibu. kelompok sebelumnya cuma 9. Bapak Ibu 10 semuanya hadir? Oke, 10 tambah panjenengan berarti 11, Ibu. Iya, Tapi Insya seperti siap. Allah. Tambah saya 11 ya. Oke, boleh tahu ini ketua kelompoknya siapa? Pak Ali Mubarok. Ali Mubarok. Ya, kayak nama jenang Mubarok yang terkenal. Iya. Siapa wakilnya? Bu Marzumah. Fahri, Pak. Hah? Pak Siapa Fahri. Pak Fahri Naji. Saya, Bu. wakilnya? Pak Oke, Fahri. Bu. Oke. Sekretarisnya Mbak Nurul. Sekretarisnya Bu Nurul. Oke. Komplit ya. Semua anggota kelompok 10 orang sudah hadir dan siap belajar. siap. Siap. Apakah kelas ini punya, Allah. kelompok ini punya yel-yel? Waduh, sudah hafal apa belum Pak Ketua? Sudah Share, sempat koordinasi belum? Kalau belum share ya link nggak aja, apa-apa. Pak. Pak, di share link aja yang kemarin. Yel-yel di saiki. Biar semangat aja nggak ngantuk ini kan siang-siang. Sudah buat tapi belum hafal. Ayo Oh belum Pak Fahri. apa ya 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 kelompok 3 oye oye gitu aja cukup. Ya besok-besok biar kita meriah dibikin ya Bapak Ibu disiapin nanti kalau pengajarnya minta Bapak Ibu siap gitu. Ini yang buat senang-senang aja nggak ada nilainya kok gitu ya. Siap, Bu. Ya, Iya, Bu. oke kita harus bisa menghibur diri di tengah kepadatan acara. Oke. Bapak Ibu semuanya, mohon izin, nama saya Lili Nurulia dari Diklat Agama. Saya akan menyampaikan sedikit awal tentang core values atau nilai-nilai berakhlak yang menjadi porsi kita pada hari ini, ya, karena nanti ada serangkaian, ya. Hari ini insya Allah bertahap, Bapak Ibu. Kita akan belajar 2 nilai dulu ya. Nanti selebihnya akan Bapak Ibu bisa eksplorasi. Namun kalau yang nggak sabar, apa sih nilainya itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di PLC Bapak Ibu, bisa download modulnya, bisa dibaca-baca terlebih dahulu. Apakah ada yang sudah mendownload? Ada yang sudah membuka sajalah, membuka BLC-nya hari ini? Udah, tapi belum buka. Belum Makanya buka, Bu. jujur ya Pak, nggak Belum. apa-apa. Ya, nanti Baru habis absen, ini Ibu. baru absen ya. Nanti Bapak Ibu habis ini bisa buka, di sana ada modul, ada LK, ada tugas dan lain. Nanti tugasnya Bapak Ibu bisa kerjakan tapi uploadnya sesuai dengan waktu yang diminta. Oke, jadi tugas pertama, upload pertama. Walaupun semua tugas mungkin setiap pengajar beda-beda. Kalau saya modelnya saya sampaikan semuanya. Nanti Bapak Ibu uploadnya bisa sesuai dengan penjadwalan. Tapi kalau ada yang mau mengerjakan duluan, bisa lihat tugas berikutnya apa ya, tugas berikutnya apa ya, gitu. Wah, saya kok banyak waktu luang, gitu, nggak bisa tidur. Maka ngerjakan tugas yang besok-besok. Bisa, silahkan. Ya, tapi uploadnya sesuai waktu.
Oke, bahan ajar modul sudah ada, bahan tayang sudah ada, LK sudah ada. Silahkan dilihat di LMS-nya. Akan saya tunjukkan slide-nya sedikit, nanti Bapak Ibu kalau masih penasaran bisa belajar sendiri. Mohon izin saya mau share screen, bisa ya? Oke. Nah, apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Halo? Sudah. Sudah ya, oke. Sebentar. Satu lagi filenya. Ini dulu. Oke, baik. Mohon perhatian Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah hari pertama kita belajar tentang agenda 2. Agenda 2 berakhlak ya. Agenda 2 berakhlak dari judulnya ini sebuah akronim. Ya, walaupun saya merasa lucu juga akronimnya kok gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini sudah nasional gitu ya. Awalan jadi akronim. Oke. Kalau berakhlak dipanjangkan, apakah ada Bapak Ibu yang sudah membaca? Kira-kira apa ini? Halo, semuanya boleh bersuara kok. Nggak ada. Berorientasi pelayanan, Iya, bernya berorientasi pelayanan, akuntabel, A-nya akuntabel, K-nya kompeten, kompeten, harmonis, harmonis, loyal, loyal, adaptif, adaptif, kolaboratif. kolaboratif. Semuanya ada berapa, Pak? 7. 7 ya, oke. Jadi Bapak Ibu ada 7 hal yang harus Bapak Ibu camkan ya, nilai-nilainya. Ini mungkin Bapak Ibu susah ya, susah menghafalkan akronim. Tapi angka 7 ini rupanya keramat ya. Keramat apa sih? Jadi Bapak Ibu pernah beberapa tahun sebelumnya ada yang namanya Seven Habits for Highly Effective People. Pernah baca bukunya Seven Habits? Siapa yang ngarang itu? Stephen Covey. Oke, Stephen Covey terkenal sekali ya. Pada tahun 90-an itu membuat buku yang namanya Seven Habits for Highly Effective People. Jadi ada 7 kebiasaan yang jika itu diterapkan atau akan membuat orang itu menjadi orang yang sangat efektif gitu. Rupanya 7 ini diserap oleh kita ya, jadi berakhlak. Ada berapa poin di sini? 7 juga. 7. Oke, 7 juga. Nah, kita flashback dulu kalau Seven Habit yang tahun 90-an itu kira-kira ada yang bisa browsing cepat atau ingat apa itu? Seven Habit itu ada nilai apa? Proaktif. Halo? Ada yang dosen, biasanya dosen bukunya banyak. Ini Bu, Ini boleh kenalan dulu deh kalau gitu. Nah, ini berapa orangnya di sini nih? Sebutkan nama dan tempat tugasnya. Halo, boleh dimulai dari siapa saja? baik, saya dulu ya Ibu. Boleh. Perkenalkan, nama saya Marzuma. Saya guru ahli pertama sejarah kebudayaan Islam. SKI. Sekarang, ya, saya bertugas di MTS 9 Bantul. Terima MTS kasih. 9 Bantul. Tadi kelihatannya di kelompok sebelumnya juga ada yang MTS Bantul. Oh, ya. Ada temanmu, Mbak?
Tidak, Bu. Cuman Nggak tahu. teman SKI tapi di MTS 4 Bantul. Begitu. Oh, MTS 4 betul ya. Ini MTS 9 ya. Ya, berikutnya lanjut. Saya, Bu. Ya, Perkenalkan, nama saya Nurul Bariroh, biasa dipanggil Nurul. Saat mm-mm. ini saya bekerja di KUA Gamping, Sleman, menjabat sebagai penyuluh agama Islam. Penyuluh agama Islam berarti itu nyuluhin orang yang mau cerai-cerai itu, Mbak. Membimbing ya, Bu, Nyuluhin. Apa sih dengan istilahnya? keluarga, bimbingan Membimbing keluarga. ya, Ya. konsultasi. Jenengan sendiri sudah nikah? Sudah, Ibu, Putranya berapa? 2. Oh, 2 ya. Ahlinya Ya. ahli, cepet banget masih muda sudah 2. Oke. Berikutnya, Bu. mm-mm. Perkenalkan Ibu, nama saya Muhammad Fahri Naji, Iya, Pak Fahri, panggil silakan. Fahri Ibu. Mm-mm. Sekarang bertugas di MAN 2 Jepara sebagai guru bahasa Jawa Ibu. Bahasa Jawa, Pambiworo ya, pinter. Aman Ibu. Oke Bu. Iya, luar biasa. Besok kalau saya mantu boleh ya Pak Fahri saya panggil ya. Aman Ibu, siap. Boleh, Boleh aman. sekali Bu. Itu manajernya sih Pak Ali itu Bu. Itu Oke, manajernya. siap-siap. Lanjut. Saya Ibu, nama saya Muhammad Ali Mubarok. Ya, Saya penghulu ahli pertama di Pak KUA, Penghulu Mubarok. nggih, di Iya, KUA Cilacap Tengah. Cilacap Tengah ya, Nggih, Cilacap Tengah. Luar biasa, jauh-jauh dari Cilacap. Iya, besok kapan-kapan ke Balai Diklat jauh loh Pak. nggih, Bu. Nanti Iya, tak nginep. iya, banyak kamar kosong di Balai Diklat. Lanjut. Ya, Bu. Mm-mm. Nama saya Muhammad Izzuddin. Pak Saat ini Izzuddin. menjadi guru kelas di Min 1 Jepara. Min 1 Jepara. Iya. Tempatnya Pak Saf Musyafa atau istrinya? Pak Pak Musyafa sekarang di Man Kudus. Iya, istrinya kelihatannya ibunya itu. Kalau kepalanya sekarang Bu Nur Faiza. Oh iya iya sudah ganti ya. Iya. Oke, lanjut. Baik, Bu. Perkenalkan, nama Nggih. saya Muhammad Rohid Abdul Fatah. Saat ini menjabat sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kapanewon Rongkop, Gunung Kidul. Kapanewon Rongkop. Oke, Iya, Kapanewon itu ternyata kecamatan ya? iya, Pak Di. Iya, saya Sekarang kira nama itu. Boten sekarang Oh, iya. Kecamatan ganti Kapanewon. Iya, oke. Selamat datang Pak Wahid. Lanjut. Siapa Saya, yang belum? saya Bu. Ya, lanjut Pak, monggo. Saya dulu ya. Silakan. Nih. Perkenalkan nama saya Muhammad Dufron. Saya dari KUA Kecamatan Batang, penghulu Bu. Iya, KUA Kecamatan Batang itu berarti di kotanya. Iya di kotanya. Mm-mm. Itu kalau di Batang itu ada tempat kebun teh apa Pak namanya? Pagilaran Bu. Nah, Pagilaran ya, jauh ya. Oke, lanjut. Perkenalkan Bu, Mm-mm. nama saya Muhammad Rizky Mubarak, Mm-mm. penyuluh agama Islam di Kapanewon Giri Subuh, Gunung Kidul. Gunung Kidul, ya, oke. Oke, Gunung Kidul sekarang lagi moncer. Iya. Lanjut, apakah masih ada? Ya, Bu. Nah, perkenalkan nama saya Mindian Riyanda. Saya guru di MAN 1 Boyolali, Bu. Guru seni budaya. Oke, guru guru seni budaya Man 1 Boyolali. Oke. Man 1 Boyolali itu tempatnya di mana, Pak? Di Boyolali Kota, Bu. Kota Di ya? ya di kota. Iya, di kota yang deket itu ya, Patung, patung itu ya. ya, Ya, Bundaran. iya. Oke. Oke, lanjut masih ada? Stop habis ya? Oke. Bapak Ibu semuanya sudah membuka LMS-nya? Aman Bu. Sampun, nggih. Sudah membaca-baca Oh. file-file yang kita masukkan di sana, terutama adalah modul. Harapan kami sudah di-download dulu gitu ya.
Silahkan nanti kapan-kapan mau baca, silahkan boleh. Ya, kita ada bahan tayangnya, ada modul, dan ada penugasan nanti. Dan season ini Bapak Ibu akan kita minta untuk membaca dari bahan tayang itu core values-nya ada 8 yang berapa tadi? Yang harus Bapak Ibu baca hanya 2 ya hari ini yang akan menjadi porsi kita dua saja ya, yaitu berorientasi pelayanan dan akuntabel ya, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Nah, nanti diharapkan Bapak Ibu tidak hanya membaca definisinya, tidak hanya menghafalkan definisinya, tapi Bapak Ibu bisa mencari benang merah implementasi dari nilai ini di dalam tusi Bapak Ibu. Itu yang terpenting dari pembacaan atau belajar kita. Jadi kalau cuman ngapal kayak itu nggak nggak ada bedanya dengan muridnya nanti ya Bapak Ibu ya. Sama dengan yang diajar. Tapi kalau ini sebagai guru Bapak Ibu atau sebagai orang dewasa, Bapak Ibu akan melihat implementasinya atau penerapannya dari nilai-nilai ini di dalam tusi Bapak Ibu. Kira-kira apa hambatannya, apa tantangannya, dan yang penting Bapak Ibu kalimat afirmasinya apa juga ya, menjadi keywordnya apa ya, yang menjadi penyemangat Bapak Ibu apa untuk melakukan itu. Ini yang menjadi pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Ya, salah ini. Terlalu ya, bentar. Ada 2 saja. Yang pertama, Bapak Ibu akan kita lihat berorientasi pelayanan. Cepat nih. Oke, nanti ada definisinya apa, kalimat afirmasinya apa, kata kuncinya apa, dan panduan perilakunya apa. Ya, ini yang akan jadi bahan diskusi kita. Ya, oke. Berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel. Sama juga definisi dari akuntabel ini apa? Boleh definisi dari Google yang Bapak Ibu lihat, dari modul yang Bapak Ibu baca, atau dari penyerapan versi Bapak Ibu sendiri. Kalimat afirmasinya apa, kemudian kode etiknya apa, kata kuncinya apa. Oke, 2 saja dulu. Ini yang menjadi target belajar kita hari ini. Oke. Ada yang mau disampaikan? Pengen tambah, Bu. Saya penasaran dengan yang 3, 4, 5. Jangan hanya 2. 2 saja ya. Target kita 2, 2, 2. Besok terakhir 3. Itu semuanya nanti tercukupi. Oke. Nah, sebelum kita belajar tentang materi ini, Bapak Ibu, secara singkat, keseluruhan dari apa yang akan dipelajari Bapak Ibu adalah ini. Ada 8 nilai ini, ada 7 habit ini, ada 7 nilai ini yang akan menjadi pembahasan kita. Yang pertama adalah pelayanan demi kepuasan masyarakat atau orientasi pelayanan. Ya, core statementnya atau kata kuncinya atau intinya adalah berorientasi pada pelayanan demi kepuasan masyarakat, pelayanan prima terutama ya. Yang kedua adalah akuntabel, dari bahasa Inggris account and able. Ya, account itu dihitung, able bisa dihitung, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Yang ketiga adalah kompeten. Artinya capable, kompeten, paham tusi, melakukan tugas sesuai dengan kisi-kisi yang benarnya. Kemudian yang keempat adalah harmonis, yang berikutnya adalah loyal, dan yang terakhir kemudian ada adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Ini semua nilai-nilai yang akan kita pelajari selama 5 hari ke depan. Tapi hari ini target kita
definisi 2 saja dulu Bapak Ibu cari, Bapak Ibu googling, Bapak Ibu pelajari, Bapak Ibu ingat-ingat lagi di modul, kemudian dari dari dua definisi ini kata kuncinya apa yang menjadi keywordnya, kemudian implementasi dalam tugas Bapak Ibu apa. Bukan contoh umum tapi implementasinya. Implementasinya apa. Itu. Oke, ntar saya pindah dulu. Ada kesulitan dalam mendownload bahan tayang, Bapak Ibu? Aman sih Bu, sampun. Aman ya? Iya. Oke, baik. Sebelumnya terkait dengan materi yang akan kita bahas yaitu 2 hal, berorientasi pelayanan dan akuntabel. Kira-kira Bapak Ibu bisa sampaikan kendala atau hambatan atau hal-hal yang menjadi apa namanya kesulitan Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas yang bertentangan dengan nilai orientasi pelayanan. Aku pengennya begini tapi ternyata begini. Apa kira-kira? Kalau di saya Dengan nih, dua dengan 2 nilai ini, akuntabel dan orientasi pelayanan. boleh memberikan gambaran Ibu? Silahkan Pak Fahri. Nggih, kula Bu nggih. Karena saya adalah seorang guru Bu yang setiap hari bertemu dengan klien yang sama. Siswa maksudnya? Siswa, maksudnya ini kan berorientasi pada pelayanan sehingga klien saya adalah seorang siswa dan itu bertemu terus Bu setiap hari Bu. Maka dari itu ini menjadikan hal yang sangat sulit dalam berorientasi pada pelayanan karena setiap hari kita harus prima untuk memberikan pelayanan pada siswa. Sehingga katakanlah satu siswa itu dia mendapatkan pelayanan yang baik, mungkin di hari kemudian dia mendapatkan posisi guru itu pun sedang keadaan tidak baik juga, maka merasa Pak Fahri tidak memberikan pelayanan yang baik atau apa. Begitu Ibu. Mungkin karena intensitas bertemu lebih banyak dan jumlah siswanya juga banyak sehingga mungkin itu bagian dari hambatan yang akan dihadapi nanti Ibu. Oke, Terima kasih. apalagi memberikan pelayanan ngapalke nama siswa sekian ratus saja sulit gitu ya Pak ya. Iya, iya. Itu baru menghafalkan nama siswa, belum mengetahui kalau identifikasi siswa masing-masing punya kesulitan. Kesulitan belajar ini, kesulitan psikologis ini, kesulitan di rumah tangga ini, dan seterusnya, sehingga mengaruhi prestasi mereka, dan seterusnya. Guru kan harus paham itu. Latar belakang siswa menjadi analisis dulu, ya, oke. Nah, ini mau memberikan pelayanan yang gimana? Mau seperti dokter, seperti apa? Muridnya aja, pasiennya aja ribuan gitu ya. Gimana saya bisa memberikan pelayanan masing-masing gitu ya. Ini kesulitan Pak Fahri itu. Tapi pernah mencoba, bukan berarti tidak mencoba kan Pak? Enggak, pengalaman selama 10 tahun mungkin bagian dari kehidupan yang telah berlalu itu pun saya mencoba untuk menjadi pribadi yang Superman Ibu, bisa mengatasi segala masalah sehingga di depan siswa kita harus full Prima. senyum, full karakter Iya. menghadapi saat ini juga sudah pernah Bu, tapi tetap saja ada beberapa anak yang akhirnya mengatakan Pak Fahri galak, yang sana Pak Fahri bagus, sehingga Iya. karakter saya di depan siswa juga sangat banyak gitu loh, beragam gitu Bu. Iya, betul sekali. Namanya tadi Pak berorientasi pelayanan ya, harus Iya, Ibu. menjadi super power man gitu, superhero gitu ya. Ya, nanti ujung-ujungnya kita akan menata diri seperti itu. Tapi ternyata keterbatasan kita dalam memberikan pelayanan, maunya berorientasi pelayanan yang luar biasa, prima, tapi ternyata ada kendala-kendala. Nah, ini pengalaman Bapak sebagai guru. Mungkin Iya. sebagai tusi yang lain, teman-teman, adakah berorientasi pelayanan ini yang menjadi pengalaman Bapak Ibu? Ibu mencoba untuk berpendapat. Sebagai apa, Ibu? Basic saya seperti Bapak Muhammad Fahri, ini sebagai guru dan Guru juga. ya, dan pelayanan publik otomatis lebih banyak ke siswa. Nah, Siswa. kendalanya itu yang pertama memang tadi
karakter siswa atau metode belajar siswa yang berbeda-beda, dan itu juga menjadi kendala. Dan lagi juga nyuwun sewu untuk di MTS saya, WiFi di kelas itu mungkin kurang support. Jadi Iya. guru kesulitan untuk berinovasi dengan Penggunaan materi teknologi ya, digital. inovasi. Sama satu lagi Ibu, kadang beban kerja tambahan. Ya, seperti kebetulan saya ditugaskan sebagai staf keagamaan sekaligus dengan staf perpus. Nah, itu juga kadang Tambah. kendala waktu Iya. murid juga Karena keterbatasan guru kah? Iya, Bu. Oke. Ya, Begitu, terima sebagai kasih. pembina pramuka, sebagai pembina PMR, sebagai staf perpus, kok double-double gitu ya. Tusinya sendiri sebagai guru sudah banyak bebannya. Oke, nah ini mungkin ya kalau ini manajemen ya, ranahnya manajemen bagaimana pengaturan beban kerja Bapak Ibu. Kan ada kewajiban. Kalau kewajibannya sebenarnya sudah terpenuhi, ya nambah perpus, nambah ini kan sebagai penambah gitu ya. Mungkin perlu disampaikan. Tapi berorientasi pelayanan yang utama adalah tugas kita sebagai guru. Bagaimana panjenengan sebagai guru memahami karakter siswa. Tadi ada siswa yang slow respon, ada siswa yang quick respon, ada siswa yang cepat belajar, ada siswa yang sedang, ada siswa yang lambat, ada siswa yang karakternya suka membaca, ada siswa yang suka melihat video, ada siswa yang suka mendengarkan teman lain belajar, dan seterusnya. Ya, jadi oleh karena itu kan gaya belajar dan model belajar itu beragam dan harus bervariasi. Dalam satu kelas mungkin guru bisa menerapkan beragam model belajar. Ini fungsinya untuk orientasi pelayanan, ya. Jadi melayani semua kebutuhan. Emang gajinya berapa, Bu? Kok saya disuruh jadi superhero gitu ya? Ya, namanya kan tugas negara, ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa menguatkan diri tadi ya, Bapak Ibu ya. Jangan hitung-hitungan gitu ya. Jadi berorientasi pelayanan memang totalitas gitu. Tadi ada teman kita yang KUA, mungkin ada panggilan tugas di luar jam, di luar waktu, istrinya minta diantar ke pasar, harus ada tugas konsultasi perkawinan atau mengawinkan, menikahkan gitu ya. Jadi mau nggak mau harus dilaksanakan. Begitu juga dengan guru. Ya, sudah waktunya bela habis, ternyata ada siswa yang mau les baca tulis belum bisa calistung, ya terpaksa tambah jam di luar jam belajar. Ini namanya orientasi pelayanan seperti itu, ya. Ya, salah satunya adalah betul-betul ikhlas melaksanakan tugas untuk bisa melakukan tugas dengan baik. Oke, ini nanti banyak hal yang bisa diperbincangkan ya. Ini sekitar definisi dulu ya, tugasnya dari orientasi pelayanan itu sekitar itu. Kemudian yang kedua kita akuntabel. Apa sih artinya akuntabel? Yang sudah baca modul atau yang sudah cepat Bertanggung jawab browsing? atas kepercayaan yang diberikan, Ibu. Iya, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, dapat dipertanggungjawabkan. Oke, misalnya gimana? Implementasinya gimana? Bekerja dengan jujur, transparan, dan dapat dipercaya seperti itu, Bu. Contohnya, kalau sebagai jenengan, Korupsi jenengan, kayak gitu atau gimana? jenengan sebagai apa? Absen. Saya guru, Bu. Guru ya. Kalau Ya. akuntabelnya guru gimana? Bekerja masuknya tepat waktu, tidak korupsi waktu, seperti itu. Tidak korupsi waktu, Jawab. tepat waktu, masuk pulang. Masuk, Ini iya, nggak terus hanya ngomong di sini dok kan Mbak, dikerjakan betul? insya Allah. Insya Allah ya. Oke, akuntabilitasnya ya mengoreksi tugas muridnya. Tidak hanya suruh ngumpulin aja. Nanti PR-nya nggak dicek sama gurunya gitu, akuntabilitas kerja. Terus apalagi yang selain guru coba sinten sing selain guru?
Saya, Bu, Ya, sebagai apa, Pak? sebagai penghulu, Penghulu. Gimana akuntabilitas kerjaan penghulu itu akuntabelnya saya nggak paham. eh, tidak membeda-bedakan pelayanan, Bu. Oke, ya, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan tidak membeda-bedakan pelayanan. Misalnya yang saudara sama yang nggak saudara. Ya, harus Terus harus adil adil. dalam melayani. Mm-mm. Terus, Itu sih, Bu. oke, pengalaman pengalaman kasusnya apa? Pengalaman kasusnya itu biasanya itu karena mungkin saya baru kan di sini, jadi Mm-mm. mungkin beberapa orang yang biasa sudah Mm-mm. sering ke sini atau sudah sering konsultasi ke Mm-mm. sini merasa ingin didahulukan dengan yang Oh, sudah ada atau yang iya, baru-baru masuk seperti itu sih, Bu. Biasanya Pak seperti Lurah itu. yang datang minta didahulukan. Contoh misalnya seperti itu. Mm-mm. Atau saudara yang datang, kue kan anakku, kamu kan anak saya, dahulukan ini ya, misalnya ada apa layanan apa gitu ya, minta didahulukan. Tapi kita sebagai profesional, akuntabel dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan urutan, sesuai dengan profesionalitas kita, maka kita berikan layanan yang sesuai rules atau aturannya. Oke, Bapak Ibu. Itulah contoh dari akuntabel. Sekarang, selain contoh akuntabel, Bapak Ibu ini harus mencari kira-kira kalimat afirmasinya apa untuk membuat Bapak Ibu tetap kekeh untuk melakukan akuntabilitas ini di tempat kerja Bapak Ibu. Ya, oke. Nih, ada definisi, kita sudah tahu tadi. Kemudian ada kalimat afirmasi, ada kata kunci, ada kode etik. Nah, kalimat afirmasi ini apa yang Bapak Ibu bisa cari untuk kekeh biar akuntabilitas ini ada di benak Bapak Ibu terus. Kira-kira bikin satu atau dua jargon yang membuat Bapak Ibu sesuai dengan tusi Bapak Ibu mempertahankan akuntabilitas. Kerja sesuai apa? Atau apa akuntabilitas? Kalau guru ya misalnya apa gitu ya, yang terkait dengan muridnya, terkait dengan pembuatan nilai, terkait dengan melaksanakan tugas dengan sesuai jadwal atau sesuai waktu, kira-kira apa? Oke, 1 menit untuk memikirkan kalimat afirmasi dari masing-masing Bapak Ibu. Yang sudah siap boleh menyampaikan duluan. Saya mencoba, Ibu. Siap. Ya. Untuk kalimat afirmasi yang terkait dengan poin akuntabel, yakni saya akan mengajar dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Apa? Putus-putus? Oh ya, saya akan mengajar dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Sebagai guru kah? Iya, sebagai guru. Iya, oke. Saya akan mengajar ya dengan jujur. Mengajar kok dengan jujur? Iya, Mengajar sesuai dengan sesuai, iya. iya aturan apa kurikulum yang berlaku, mengikuti kurikulum yang berlaku Modul atau ajar yang telah dibuat. iya gitu ya. Oke, saya akan mengikuti perkembangan modul ajar yang saat ini diberlakukan atau saat ini dipakai gitu atau apa sih yang Bapak Ibu perlu em, tingkatkan dari waktu ke waktu ini akan terus belajar. Saya akan terus belajar sebagai guru. Saya akan terus meningkatkan pengetahuan saya dalam memberikan ilmu saya pada guru tentang ilmu saya pada siswa tentang model pembelajaran misalnya gitu. Oke. Oke, yang lain selain guru, kalimat afirmasinya. Saya Ya, guru, Ibu. Bu. Cinten, Asmo. Monggo, monggo.
Iya. Siapa duluan? Ya udah saya aja dulu, Bu. Iya, boleh. Hmm. Saya bekerja dengan menjunjung tinggi kejujuran dan integritas dalam menjalankan tugas. Apa hubungannya dengan pekerjaan ketika apa? Ketika apa namanya, meskipun eh, Itu kan nilai dalam umum ya, nilai umum kan ya gitu. dalam bekerja ya harus bersikap jujur, apa ketika memang aturannya seperti itu ya harus disampaikan seperti itu. Oke. Eh, Terus terkait dengan soalnya kan di sini mungkin yang menjadi permasalahan dari pengalaman saya bekerja di sini itu terkait dengan beberapa perubahan-perubahan nama. Kalau dulu kan mungkin agak sedikit mudah aturannya. Kalau Mm-mm. sekarang aturannya agak sedikit ribet dan memang Perubahan nama apa sih? nama di buku nikah itu loh, Bu. Oh ya, Nah, oke. kalau sekarang mungkin bisa saja kalau perubahan satu huruf saja itu bisa ke pengadilan dulu. Jadi mau Mm-mm. nggak mau ya masyarakat harus juga memahami. Saya juga harus Mm-mm. jujur menyampaikan supaya tidak terjadi miskomunikasi dan salah paham di Mm-mm. kemudian hari. Seperti itu sih, Bu. Oke. Misalnya mau nikah, namanya berubah dengan apa aktenya beda. Biasanya itu KTP sama buku nikah yang Mm-mm. mereka nikah dulu itu ganti nama, terutama pas waktu perubahan KTP yang belum elektronik ke KTP Mm-mm. elektronik. Mm-mm. Itu Terus banyak. gimana sikap Bapak? Ya, saya harus jujur mengatakan kalau dulu mungkin mudah, kalau sekarang harus ke Mm-mm. sidang dulu seperti itu. Karena memang Hmm. aturannya seperti itu. Harus Oke. sidang di pengadilan agama. Iya, itu menurut menurut Bapak akuntabilitasnya di situ ya, Iya, dapat Bu. dapat dipertanggungjawabkannya. Jadi Iya. bukan saya nyulitin Bapak gitu, bukan Nggih, ngel-ngel, tapi ini memang nggih. aturannya saya di kantor harus Harus. menyampaikan dulu kalau ada perubahan nama, itu mungkin harus pakai surat-surat pendahuluan dan seterusnya. Jadi yang Nggih. mau bahkan namanya di KUA sulit Pak, nggak bisa langsung dilayani. Ya langsung dilayani, cuman kan proseduralnya menjadi sulit sih, Bu, untuk aturan Dia terbarunya ngurus dulu seperti itu. di Dukcapil gitu. Di mana? Eh, Kalau di sini tuh ke, ke Capil ada Mm-mm, perubahan nama di biasanya kan kalau misalnya nikah tahun dua ribu mm-mm, lima misalnya. Terus Kecapil mau ngurus kelahiran anak karena mm-mm, mau apa namanya mau dibikinkan akte. Ternyata mm-mm. buku nikahnya itu kan Namanya dilampirkan beda. namanya beda sama yang di KTP. Padahal Mm-mm, tahun 2012 sudah ganti EKTP namanya ganti misalnya mm-mm, awalnya Muhammad mm-mm. Al-Amin terus di Disingkat. KTP-nya diganti menjadi Muhammad Al Alamin M-nya dua misalnya Mm-mm, Muhammadnya M-nya dua kan mm. mungkin kesalahan di awalnya itu kan Iya. di pas penginputan data di Mm-mm, KTP elektronik itu mm-mm. akhirnya kan eh, si Kesulitan belakangnya ya. si bapaknya kesulitan sekali you know, loh. Apalagi Mm. anaknya sudah ada yang sudah lulus SD Iya. kan ngurus ijazah Ya, perubahan nama naik juga ngubah kan susah. banyak rentetannya. Nggih lah akhirnya jadi kesalahan satu huruf M saja Mm-mm, merubah semuanya akhirnya ya udah daripada ribet-ribet dan mm-mm, memang aturannya juga sangat ribet sekali proseduralnya ya udah direbut di desa dulu ke sini lagi terus nanti ke Capil lagi terus habis itu akhirnya ke sidang memang aturannya seperti itu sih, Bu. Oke. Jadi Nah, masyarakat selalu menjadi korban hari ini menurut mm, saya. iya, menjadi korban, tapi Bapak sebagai hero-nya, pahlawannya, akuntabilitas kerja Bapak tidak Tet- tergoyahkan gitu ya. Artinya ya tetap menunjukkan harus ini yang melayani betul, dengan baik prosedurnya gini Pak, gitu ya. ya. Tolong Mas ini biar saya selesai cepet gimana gitu. Ya Akuntabilitas di sini kan berarti Bapak memberikan menunjukkan mengarahkan jalan yang yang baik, yang jalan yang cepat benar, gitu ya harus ini prosedurnya gitu. Nggak ya. mau digoyang dengan misalnya saya butuh cepet ini. Saya kalau ngurus prosedurnya dari awal lagi lama ini gitu ya. Karena Bapak Nggih, akuntabel, maka Bapak tidak bisa dengan iming-iming apapun gitu ya nggih, Pak. terkait dengan itu luar biasa. Di situ benang merahnya. Silahkan kalau masih ada yang mau menyampaikan
pengalamannya tentang akuntabilitas ini, Bapak Ibu, kira-kira apa namanya implementasi dalam tugas pekerjaan Bapak Ibu seperti apa? Ini nanti Bapak Ibu harus bisa mikirin ya benang merahnya ini daripada Saya ditulis coba, sendiri Bu. kan dipikir bareng-bareng. Ya, silakan Pak. Sebagai apa tuh Eh, singnya? saya saya sebagai guru Guru di memberikan guru di MON 1 Boyolali Man satu Boyolali, jujur dalam memberikan penilaian jujur dalam memberikan karena penilaian. Anaknya Pak Kepala ya madrasahnya sekolah di situ, nilainya nggak bagus. ya Terus gimana? kalau tidak bagus buktinya kan ada melalui asesmen Oke. apakah dia Jadi, melulus jadi walaupun apakah dia dia lulus putranya melalui Pak asesmen. Kepala sebagai guru akuntabel memberikan nilai yang se apa adanya sebenarnya. Benar Pak begitu? Ya, Iya. Bener ya loh, Bu. bukan hanya sekedar Iya ngomong loh benar. ini. Kalau memang anaknya tidak mampu, Mm-mm. kita kan bisa diskusi dengan orang tuanya. Gimana letak Oh, letak dia tidak bisa menyelesaikan atau mengapa nilainya rendah seperti itu. oke. Ya, sebagai guru dalam pemberian nilai. Apalagi contohnya yang pernah Bapak ini alami akuntabilitas. Hmm, Guru apa tadi? guru seni budaya seni musik saya Bu. Seni musik. Nah, ada apa sih, Mak? Kalau pensi-pensi itu, kalau ada event Gimana? di mana murid tampil-tampil gitu kan kadang-kadang saya pengen, Pak, pengen Ya. nyanyi gitu anaknya Oh ya. Pak komite misalnya pengen tampil nyanyi, padahal dia suaranya nggak bagus. Gitu gimana akuntabilitas Bapak? Berarti saya membuat perencanaan sebelum Mm-mm. acara Bu dengan melakukan diskusi audisi seperti itu. Mm-mm. Oh, Misalkan audisi terbuka. penampilnya ya audisi terbuka seperti itu. Mm-mm. Misalnya penampil ada 5 orang, Mm-mm. jadi eh, per kelas akan didiskusi terlebih dahulu, Oke, jadi diberi penilaian, gitu Bu. mm-mm. Nggak ada kong kaling kong gitu di belakang ya. Saya pengen tampil, terus dia misalnya nggak layak tampil, tetap ditampilkan. Ya, akuntabilitasnya dipertanyakan nanti Pak. Ya, panjenengan Ya, ini. Tapi ini kasus kayak gini kan mesti pernah ada juga kan? ada. Iya. Lah iya, orangnya misalnya anaknya pengen show off gitu ya. Jadi anaknya suka Ya, ya, tampil. Dia pengen pengen muncul di publik tapi sebenarnya ada yang lebih layak dari dia. Nah, ini gimana akuntabilitas kita sebagai betul, guru? Kalau enggak kan akan jadi friksi ya. Orang tuanya akan betul. bertanya atau guru lain bertanya, dia kan ada yang lebih layak dari itu. Misalnya si C lebih bagus dari si B Ya, yang betul. dipilih Bapak gitu. Itu merupakan tantangan juga sih Bu sebagai Iya, iya. kita Terus sebagai gimana guru dong? juga. Dari awal ya menurut saya yang seperti tadi Bu. Mm-mm. Mungkin dengan mengadakan secara itu audisi terbuka untuk Terbuka itu penampil yang harus berdasarkan banyak ya. ya jadi semua peserta bisa melihat Mm-mm. eh, proses seleksinya Iya, seperti itu oke. Ya, akuntabilitasnya terjaga ya, transparansinya terjaga. transparan betul. Iya, oke. Ini tidak hanya di satu kasus ini, contohnya nanti banyak ya, Bapak Ibu bisa bisa terapkan ini di semua lini bidang tugas Bapak Ibu. Akuntabilitas ini perlu dijaga, kalau enggak ya belok-belok arahnya ya. Ada nego-nego yang terjadi. Nah, sekali nego nanti disusul nego berikutnya. Sekali kita apa namanya permaafan akan disusul oleh permakluman berikutnya. Jadi kalau kita sudah akuntabel dapat dipertanggungjawabkan maka integritas kita akan terjaga. Oke, baik. Kode etik yang kira-kira Bapak Ibu pikirkan sesuai dengan tusi Bapak Ibu kan sudah ada nanti kode etiknya apa yang terkait dengan akuntabilitas. Ada bekerja dengan jujur, bertanggung jawab,
tidak mudah dipengaruhi, tidak mudah disuap, tidak mudah didikte, kemudian Bapak Ibu melakukan pekerjaan dengan efektif, efisien, dan seterusnya, tidak menggunakan atau menyalahgunakan wewenang jabatan, dan seterusnya menjadi kalimat-kalimat kode etik yang menjadi apa penolong Bapak Ibu untuk menegakkan akuntabilitas di apa namanya di bidang pekerjaan Bapak Ibu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Saya nggak setuju, Bu. Karena pekerjaan saya ini berkaitan dengan keluasan, harus luwes dan seterusnya. Gimana dong? Saya kalau akuntabilitas ini jadi orang yang kaku, Bu. Nggak bisa bertahan hidup saya. Nanti tergilas oleh regulasi gitu. Iya, Boleh sedikit sharing, Ibu? silahkan. Ini yang terkait dengan akuntabel itu Mm-mm. apa ya? Terkait dengan biasanya yang PPDB ini kalau Bu, itu masih banyak yang kadang ini anaknya Pak Lurah atau apa gitu. Nah itu kadang tergodanya yang godaan paling berat itu seperti yang itu Bu, mungkin Iya, pelayanannya. contoh kasus ya. Iya, Oke. Secara normatif Ibu tahu jawabannya kan, normatif? sudah tahu Ibu. Iya, tapi Ya. secara aplikatif kan kadang-kadang banyak hal ya yang mempengaruhi kita. Nah, sebisa mungkin kita tarik sesuai norma yang ada. Cuman nanti ada em, kalau orang Jawa itu bilangnya desa mawa coro. Jadi ada cara kita menyampaikan dengan baik agar tidak menyakiti hati, agar tidak melukai. Bukan mentang-mentang saya habis pulang Latsar ini, Prajab ini dibilang harus akuntabel. Nanti jadi orang yang kaku di tempat kerja Bapak Ibu ya. Ini itu nggak boleh, wah. Ini nggak boleh. Ini termasuk suap, ini korupsi, ini nepotisme, ini kaku sekali gitu. Nah, Bapak Ibu perlu ada keluasan dengan cara diskusi. Nah, cara menyampaikan dengan baik. Nah, kita perlu menegakkan nilai-nilai kita, core values kita, tapi penyampaiannya tidak ujuk-ujuk yang melukai hati, gitu ya. Kita harus memegang teguh nilai-nilai itu, tapi Bapak Ibu menyampaikannya dengan santun. Oke. Emang penting Bapak Ibu penyampaian ini menurut Bapak Ibu. Menyampaikan dengan santun tadi penting nggak? Gila, bagi saya malah yang paling utama kan itu Ibu. Iya, gimana Pak? Ya karena memang di saya ataupun di wilayah kami dan di mata Mm-mm. pelajaran saya, yang pertama tuh ganggu boso yang ditonjolkan karena orang akan mendengar, orang akan melihat pertama kali yang kita sampaikan Ibu. Mm-mm. Walaupun itu sangat menyakitkan faktanya, tetapi kalau disampaikan secara Halo Pak Fari. dia akan bisa menerima setidaknya seperti itu. Oh ya, oke. Jadi penyampaian yang baik membuat orang menerima dengan baik ya. Kalaupun masukan itu Inggih, Bu, seperti bertentangan dengan yang dia inginkan, dia akan bisa menerima. Oke, luar biasa. Jadi ada selain akuntabilitas itu prinsip ya, prinsip dipertanggungjawabkan juga ada hal-hal lain yang mengikuti yaitu cara komunikasi kita. Komunikasinya dengan santun, dengan baik ya. Oke, sehingga kepercayaan itu bisa didapatkan kembali. Oke, ada yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan akuntabilitas ini perlu ditegakkan enggak? Mohon izin Bapak Ibu, saya sambil minum. Karena libur, karena hari Jumat kita nggak masuk, jadi tidak ada gelas di sini. Mohon maaf ya, saya langsung minumnya kayak gitu ya. Mungkin tidak sopan kelihatannya, mohon maaf. Ya, silakan. Ada yang berpendapat lain? Masih tentang akuntabilitas. Kalau yang minta atasan gimana? Hal-hal yang kita lakukan itu ya harus melanggar akuntabilitas, ya. Melanggar kepercayaan, tapi yang minta atasan kita.
Alah cuman ngono loh, anakku sesal kayak sidik ngono atau apa gitu, tambahi sedikit. Kan nanti akan banyak bersinggungan Bapak Ibu terkait dengan mau melaksanakan tugas secara akuntabel, tapi pesanan dari atasan atau orang lain itu seperti itu. Gimana sikap Bapak Ibu? Yang belum bersuara boleh deh bersuara. Masuk Pak Fahri terus. Ayo, kalau bertentangan dengan kepentingan orang lain atau atasan kita atau gimana? Akuntabilitas ini jaganya gimana? Halo, ketiduran loh saya lama-lama nunggunya. Ya, pilihlah, pilih. Saya tak pilih. Ayo Pak Alfian yang belum pernah ada suaranya ini Pak Alfian. Ya Bu, selamat siang Iya, Bu. gimana kalau Ya, akuntabilitas yang jenengan tegakkan ini bertentangan dengan atasan jenengan atau dengan teman jenengan aja supaya gitu selevel jenengan gimana? Wah, nanti dibilang Bu, sok suci deh, dibilang sok ini deh gitu. ya Bu, kalau saya memang harus tetap tegak lurus ya Bu ya. Secara Ya, akuntabel walaupun itu atasan saya Bu. jenengan pekerjaannya di mana? Saya Bekerjanya. sebagai peranata komputer ahli pertama Bu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara. Wah, Pranata komputer ini terkait Oke. berkait di mana? Di Di sekolah Kemenak apa di Jepara Bu. kan Kemenak? Di, ya di kan Ya, Kemenak. boleh disampaikan dulu kalau Pranata komputer di Kemenak itu tugasnya apa? Selama ini Bu, tugas dari saya mengerjakan tugas dari atasan Bu. Ada Sampai beberapa ini. tugas, kemudian juga sebagai pengelola ya, operator Zoom gitu Bu, sama menyiapkan ruangan yang butuh proyektor, butuh mikrofon, Jadi tugasnya sama ini membikinkan PowerPoint-nya atasan, ya menyiapkan Zoom dan hanya seterusnya. betul Oke. ya Bu. Nah, misalnya i- eh, jenengan apa ya? Pekerjaan jenengan berisiko apa? Risiko pekerjaan jenengan apa? Risiko pekerjaan saya Bu, kalau misalkan eh, kayak diminta buat membetulkan kabel jaringan atau Mm-mm. kabel yang terkait listrikan itu loh, Bu ya, Mm-mm. kan ada risiko yang kayak K3 ya Bu ya yang agak bahaya gitu. Paling kayak gitu Bu yang risiko secara fisiknya. Oke, misalnya risiko yang saya maksud adalah risiko non fisik, misalnya tempat saya minta eh, kuota jaringannya dibesarkan Mas, ini bandwidthnya, ini buat buat Zoom kok sok mandek-mandek, sementara di ruangan lain ini berlebih, misalnya Pak Kepala kan jarang ada, tapi bandwidthnya bagus. Nah, bandwidth di kepegawaian kurang. Nah, jenengan mengatasi friksi ini gimana? Teman Lanjut. jenengan, Kalau oke, teman jenengan minta layanan lebih terkait dengan komputer. saya ya, Mm-mm, saya lihat dulu Bu mm. ke urgensinya dia gimana Mas. Kalau misalkan Oke. memang urgensinya sangat membutuhkan sekali, butuh Mm-mm, bandwidthnya, otomatis saya akan menghubungi Pak Kepala dulu Bu. Apakah Pak mm-mm. Kepala berkenan buat membagi bandwidthnya ke teman saya. Hmm, Jadi Oke, harus izin dulu buat sama Pak Kepala. oke konsultasi ya. Oke, Iya. artinya di sana jenengan tidak tidak menyalahgunakan wewenang jenengan, tusin jenengan sebagai peranata komputer atau ahli komputer untuk seenaknya sendiri milih, misalnya ada yang ditaksir nih di ruangan lain nih, mbaknya udah menikah belum Mas?
Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Iya, Ya. misalnya ada gebetannya, kalau belum menikah itu di ruangan lain ya diberikan bandwidth yang besar. Sementara yang ruangan satunya biasa-biasa aja itu nggak profesional ya, nggak akuntabel. Tapi Ya, Bu, tidak iya, profesional. Gitu. iya profesional, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan semuanya sama. Jika ada perlakuan yang berbeda, ini dikonsultasikan dulu pada atasan, dilihat urgensinya. Oke, luar biasa. Ya, Bu. Ya, ya terkait dengan Terima kasih. tugasnya, hal-hal yang pernah dilakukan seperti itu. Oke, Bapak Ibu, em, silakan untuk bisa Bapak Ibu ah, lihat, Bapak Ibu untuk em, PowerPoint-nya untuk bisa di-download di PLC untuk bisa dibaca-baca. Ini lanjutannya sudah lengkap ya, sudah lengkap artinya, tapi ini akan kita bahas selanjutnya besok ya. Jadi nanti ada waktu bagi Bapak Ibu untuk sama kayak tadi gambarannya ya. Ini nilai-nilai ini uh, core values-nya apa? Kemudian implementasinya apa? Dampaknya apa? Di tempat tugas Bapak Ibu, kendalanya apa? Nah, untuk nilai-nilai yang lain nanti Bapak Ibu bisa baca dulu sehingga besok diskusi kita bisa lebih berwarna lagi ya. Kita siapkan untuk bisa berwarna lagi. Gitu. Oke. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu ini bentar, ada tugas di Zoom, maaf, di LMS Bapak Ibu kira-kira sudahkah membacanya? Bentar. Stop share. Oke, nanti di LMS Bapak Ibu bisa Bapak Ibu Persani ada tugas kelompok, ada tugas individu. Sebentar. Tugas agenda 2 hari pertama individu. Hari kedua individu. Atau kita sebutnya hari kelima saja sama kayak di LMS-nya. Bentar. Hari kelima individu. Hari ditayangkan. Mohon izin saya share screen. Tugas agenda 2 hari kelima individu.
Ada yang menyebutnya hari kelima, ada yang menyebutnya hari ke-1 gitu. Maka saya kasih kurung gitu biar sama. Sudah nampak Bapak Ibu? Tambah, Bu. Sampun nggih. Bentar, satu lagi yang tugas kelompok. Tugas kelompok hari kelima kelompok. Hari kelima individu. Setiap hari nanti Bapak Ibu ada tugas kelompok dan tugas individu yang bisa dilihat di LMS Bapak Ibu, di mana tugas ini tidak melintas hari. Ya. Jadi kalau hari ini tugasnya juga harus diminta selesai hari ini, paling tidak jam 11.59 atau 23.59. Jadi Bapak Ibu nanti luangkan waktu untuk bisa mengerjakan dari tugas ini di LMS Bapak Ibu. Oke, jadi ada tugas hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu akan ada 2 tugas kelompok dan tugas individu. Nanti tugas individu ini Bapak Ibu harus upload secara individu, dikasih nama Bapak Ibu sendiri-sendiri ya. Kalau sudah tahu nomornya atau dikasih nomor urut oleh panitia, nanti digunakan itu sebagai identitas di awal, boleh baru dilanjutkan namanya boleh. Tapi kalau tidak disepakati, kalau misalnya pakainya depan kelompok, kelompok 3 titik nomor absen berapa, gitu monggo saja. Ya, yang jelas Bapak Ibu ada 2 tugas tiap kali sesi, ada tugas kelompok dan tugas individu. Sudah bisa dipahami? Izin bertanya, Ibu. Dalam tugasnya nanti akan kami tunjukkan. Oke. Gimana, Mas? Oke, Bu, izin Bu. Kalau tugas memang sudah kita buka bareng-bareng, Bu. Mm-mm. Untuk yang individu dan kelompok. Mm-mm. Yang ingin kami tanyakan memang hanya urusan pengumpulan, Ibu. Oh ya, gimana? Maksud dari hari ke-1 pukul 23.59 itu hari ini, Bu, nggih? Iya, hari ke-1 dari agenda 2, berarti hari ini. Oke. Ye. Kalau yang sebelumnya kan ada keterangannya, Bu, hari Kamis tanggal Mm-mm. sekian. Oke. Apakah Berarti sebelumnya gimana? ini Gimana? hari ke-1 Kak? kesannya mboten salah tafsir gitu loh, Bu. Sebelumnya itu Mm-mm. di LMS ada tanggal 10 Juli jam 23.59. Sehingga Oke. kami ada gambaran oh hari Kamis gitu, Bu. Oke, harinya mengikuti dari awal terus gitu. Maksudnya Bapak? Mboten maksudnya kan kita baru 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 tahu kalau ternyata ini hari ke-1, Mm. tentu Oh, dibikin hari ke-6. Hari ke berapa? Kalau urutannya dari awal gitu, urutan. berlanjut. Iya, kalau belum pernah ada 1 2 belum pernah, Bu. Belum pernah, Bu. Terakhir Bapak Ibu, agenda 1, Agenda 1 terakhir hari Kamis gitu. Keterangannya di LMS gitu, Bu. hari hari Kamis gitu. Iya, namung namung ngoten tok hari Kamis tanggal 10 jam 23.59 namung ngoten. Lah nggih, berarti nanti kalau agenda 2 lanjutannya tugasnya gimana enaknya? Kalau saya kan agenda 2 hari pertama, agenda 2 ini berarti hari ini. Besok Nggih. hari kedua agenda 2. Besok lagi hari ketiga agenda 2. Oh, nggih, Bu. Nggih, Bu, bisa Heeh, diterima. gimana? Nanti kalau hari ketiga
agenda 2 berarti masih masuk ranah agenda 2. Tapi nanti ada 3 agenda kan, agenda 1 yang sudah berakhir, agenda 2 dan agenda 3. Masing-masing akan memberikan tugas. Iya. Saya ngikutin pola aja, gimana? Atau sementara gitu dulu ya, agenda 2 hari pertama, agenda 2 hari ketiga, hari keempat, dan seterusnya. Gimana? Iya, Bu. Saya coba tunjukkan LMS-nya. Bentar. Hmm. PLC BDK kita. Mohon izin dulu, saya masuk LMS dulu. Ini ya, posisi kita berarti sudah kelihatankah LMS-nya? Sudah, Bu. Sampun nggih? Bagus. Ya, oke. Ini kita posisi kita di hari kedua setelah bentar bukan. Di sini di bawah lagi, di bawah lagi, di bawah lagi. Nah, ini. Nah, ini. Hari kelima. Sudah ketemu? Jumat 11 Juli ya, agenda 2. Ini. Agenda 2 ini Bapak Ibu diampu oleh 2 orang. Agenda 2. Untuk kelompok 1 yang bukan Bapak Ibu, bukan ya. Bukan Bapak Ibu, ini diampu oleh Pak Subhan. Ini nanti mereka upload tugasnya di sini. Sementara untuk kelompok yang lain, kelompok 2, 3, dan 4 itu diampu oleh saya, Lili. Nanti uploadnya yang ada tulisan Lilinya. Sudah menemukan? Sudah? Oke, Oh, sekarang individunya, nih ya, individu. Hari ini adalah hari kelima. Besok hari keenam. Besok lagi adalah hari ketujuh. Jadi Bapak Ibu, ini semuanya tugas saya berikan. Jika ada yang gabut, nanti malam nggak bisa tidur, mau mengerjakan tugas yang berikutnya, boleh. Tapi yang jadi porsi Bapak Ibu adalah yang sesuai dengan tugasnya. Ini sebenarnya mau saya tutup atau enggak ya? Kira-kira perlu ditutup atau enggak? Biar gini aja, biar bisa nyicil tugas berikutnya, lihat-lihat. Oke, biar situ aja, Ya, Bu. gitu ya. Biar sudah, gini Bu. aja Oke. ya. Ya, Oh, nanti kalau ada waktu silakan Bapak Ibu lihat tugas berikutnya. Nah, sekarang itu cuman hari kelima yang jadi fokus Bapak Ibu. Untuk kelompok eh, untuk kelompok 1, 2, kelompok 1 ada sendiri, ada kelompok 2 dan kelompok 3 sama kelompok 4. Oke, di sini perintah tugasnya ada di bawahnya. Tempat uploadnya di atasnya. Oke, paham? Jadi perintahnya Nah, apa yang dilakukan itu tugasnya di bawah, tugas individu. Sementara untuk uploadnya nanti di atas. Ya, oke tugas kelompoknya. Saya coba bukakan tugas individu. Ya, agak lama muter-muter.
Pastikan lagi nggak salah. Bentar. Ya, misalnya kayak gini ya. Saya tulis hari ke-1 tadi agenda 2. Berarti hari ini. Sama juga di BLC-nya itu tulisannya agenda 2 hari ke-1. Nah, cuman saya saya kurung ke-5 itu mengikuti pola pengajar sebelumnya. Kalau dia menyebutkannya di angkatan yang lain hari ke-5 monggo saja. Tapi kita hari ke-1 agenda 2. Nah, mengisi learning journal nanti Bapak Ibu apa namanya membuat rekaman suara, kemudian tautan MP3-nya atau misalnya di-upload di YouTube atau di apa, nanti Bapak Ibu bisa kirimkan tautannya. Gitu untuk learning journal. Ngikutin aja dari situ mungkin hanya di 3 menit yang diperlukan, maka Bapak Ibu bikin rekamannya nggak usah panjang-panjang. Tuh. Nah, jamnya hari ini karena waktunya terbatas, Bapak Ibu ya sesuai dengan jamnya ini, Bapak Ibu mengikuti apa yang bisa dibikin dalam kurun waktu sekian. Learning journal itu artinya ringkasan atau apa namanya kesan Bapak Ibu, rangkuman Bapak Ibu tentang pembelajaran yang diperoleh untuk hari pertama apa dan seterusnya. Nanti tugasnya ngikutin aja dari petunjuk yang ada ini. Juga Bapak Ibu kalau berupa MP3 atau berupa tulisan atau berupa apa, durasi waktunya berapa, ikutin saja. Oke. Nah, ini dari tugasnya itu Bapak Ibu upload linknya di eh, apa namanya BLC. Sini tempat upload. Nih, lihat bawah. Upload tugas nih, tempatnya di sini. Upload tugas hari ke-5. Baik kelompok 2, kelompok 3 maupun kelompok 4. Nanti dilabeli, diawali dengan kelompoknya. Ya, biar karena ini untuk kelompok 2, 3, dan 4, labelnya dikasih kelompok berapa. Baru namanya. Oke, saya kira udah jelas, cukup jelas ya. Dari tugasnya, kita lihat perintahnya di bawahnya. Oke, saya kira cukup untuk hari pertama atau agenda pertemuan pertama dari agenda 2 kita. Silakan Bapak Ibu untuk pembelajaran hari ini salah satu atau salah dua orang memberikan rangkuman pembacaan Bapak Ibu. Kira-kira akhir belajar hari ini dapat apa sih? Silahkan. Stop share ya. Siapa yang mau? Izin nih Bu, Ya, silahkan. ada 2 hal yang ingin saya sampaikan Bu. Yang pertama tentang tugas, yang nanti untuk evaluasi Bu. Yang Mm-mm. pertama yang tugas dulu Ibu. Berarti untuk Suaranya kurang keras, Mas. berarti untuk tugas yang kelompok Mm-mm. niku ulasan setiap anggota kelompok Bu nggih. Nggih. Atau dikumpulkan ya pendapat dari masing-masing atau bisa dibahas bersama juga bisa. Nggih, siap Ibu. Mm-mm.
Berarti kan waktu sekalian ini diinformasikan di grup sekalian mumpung ada Zoom bertemu bareng-bareng, berarti kan nanti kita mengumpulkan video atau komentar ya lebih baik video karena bentuknya video di apa namanya izin di room jenengan Bu Oke, boleh. Ya. untuk mengumpulkan ini video, tambal video untuk mengenai terakhir kita bahas tentang Pak Pak Profesor Ali Ramdhani. Dani ya, Pak Dani Ya. ya, yang monggo niku jenengan komentari pandangan ulasan panjenengan bagaimana. Siapa? Bentar-bentar. Pak Ali Ramdhani apa masuk Mas Nanang? Nah, monggo Bu Dari Dani luar apa termasuk dalam pembahasan? Lalu Mas bukan Bu Nanangnya Dani pripun Bu. Maksudnya yang dimaksud adalah tokoh tokoh akhlak niku kados pundi Bu. Oh ya, jenengan Mbak. mau sepakat ambilnya Pak Ali Ramdhani, bukan di tempat sarkel masing-masing. Nah, akhirnya berbeda-beda Ibu Mangga. Lah, sebenarnya itu bervariasi sesuai dengan Kalau halo, Nggih, Bu. sesuai dengan tusi Bapak Ibu dan tempat tugasnya. Sebenarnya maksud saya, Oh. bukan tokoh yang sama. Yang tugas kelompok apa tugas individu, Mas? Yang Ya, kelompok ya tugas. Bu. Role model Bu. Yang role modelnya. Role modelnya dalam kelompok ini bisa disepakati ya. Mau ngambil role model siapa, Pak Ali? Mau dipakai untuk semua kelompok gitu maksudnya? Dipakai di kelompok ini ngoten Bu. Di kelompok ini saja. Nggih. Oh iya, jenengan mewakili dari kelompok ini mengambil Pak Ali gitu ya, nggak apa-apa. Dan takutnya nanti kalau disamakan itu semua kelompok ngikutin sama semuanya. Betul Ibu. Ini hasil rembukan kita Hanya polling. yang kelompok 3 Bu. Kelompok 3 saja ya, sudah Nggih. nggak apa-apa. Pemahaman kita kan nanti dijadikan satu videonya. Oh iya. Kita mereview Pak Ali Ramdhani. Ali Ramdhani ya, oke. Ini bukan berarti kewajiban untuk semua kelompok mengambil Pak Ali Ramdhani ya. Nanti kalau ada Betul, teman-teman betul. dari kelompok yang lain bertanya, silahkan monggo kesepakatan. Kalau kelompok 3 sudah mau mengambil Pak Ali, silahkan. Oke. Nggih, Bu. Ya, sudah clear ya. Berarti Pak Ali ya. Baru bertemu sebentar sudah bisa lihat anunya, Di profil yang ketokohannya. disampaikan Pak Toha sangat Pangkatnya paling luar tinggi ya, biasa. Ketika menyampaikan juga luar biasa Ibu. Oke. Siapa tahu Ini mengambil juga ya, tolong nasional disampaikan. gitu kan yang semua orang tahu gitu ya. Oke, silakan saja monggo sepakatan kelompok. Ya, Nggih, Bu. oke. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Cukup ya? Dicoba dikerjakan dulu ya. Baik, Ibu. Kami kerjakan. Siap Ibu, bismillah. Semalam. Iya, jangan semalam. Paling lambat nanti jam 20. 12. 23, Bu. Jam 12 malam kurang 1 menit. Pak Ali, ayo Pak Ali. Kita bikin Zoom Ya, sendiri aja, Po. Belum mengantisipasi kalau ada kesulitan dalam Mengupload. mengunggahnya. Jadi Ya. jangan mepet waktunya ya. Bapak Ibu kalau mengunggahnya nanti kesulitan sinyalnya atau pas habis gitu kan dikasih waktu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang harus dilakukan, bisa Bapak Ibu cepat solusikan. Oke, cukup ya. Terakhir Ibu, derek roomnya jenengan sekalian Ibu. Dalam? Ikut roomnya jenengan sekalian untuk mengkoordinir teman-teman karena Pak Ali sudah merintahkan kepada saya Ibu di Ini sebentar. Boleh Untuk nggak, Bu? sesi berikutnya masih ada jam sampai jam Oh, berapa? ada Ibu ya. Sesi 3. Sampai jam 5, Bu. breakout room Kita aja. bikin aja, kita bikin sendiri. Siap. Pak Fahri, Bentar. Oke. di luar aja kita. Iya, jam 15.30 saya sudah harus mengisi. Kalau mau masuk di room Iya. 2 Terima kasih ya bareng. Gimana Mas Nana? atau masuk di breakout room Udah 2. dibangun. Oke, terima Nah, kasih. dibantu Oke. di breakout room Siap, aja. siap. Ya. Siap, Pak. Ya, usaha lalu. Ya, Boleh, Belum Pak. ya? breakout ya. Karena nanti untuk kelas berikutnya persiapan saya akan masuk untuk angkatan berikutnya. Silakan Bapak Ibu, nanti
di breakout room saja pembahasannya. Ya, Bu. Ya, Bu. Terima kasih. Dari Mbak Lili. Baik Mas Nanang, untuk kelas berikutnya saya 10 menit lagi ya, 5 menit lagi. Sholat asar dulu, Pak. Sholat asar dulu, baik. Ya, kita break Bapak Ibu untuk sholat asar, sekaligus nanti mohon pamit. Selamat melaksanakan tugas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Amin Ibu. direkturnya, Pak. Oke, untuk role model kan tidak harus Pak Ali, Pak Kamil juga ada, sama Pak Toha juga bisa. Oke. Baik, untuk kelompok 3 ini saya masukkan di room 2, G. Nanti, Siapa? nanti ini room dipakai untuk angkat kelompok. Oke. Bagus nih. Halo, Bolo. Ayo dirampung. Bolo dikagin Bolo. Iya mau tugasnya. Ayo guys, segera. Mulus gitu. Pak, tak mulus Muhammad ya Pak yo. Aku rasa melu ya. Balik silakan, Pak. Arbali aku Halo, Bro. nyeket bisa. Malah kon barat. Oke, Ini ya, tugas. jika